Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kami dapat berkumpul dengan rekan-rekan semuanya di sini dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kami waktu untuk berpresentasi. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Eka, dengan dua rekan saya, Mutia dan Kang Gildan. Di sini kami akan memaparkan di sini dalam landasan bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Syari Pitra MPD dengan materi landasan religius dalam bimbingan dan konseling yang akan dipaparkan oleh Teh Mutia. Silahkan Teh Mutia. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi tentang landasan religius dalam bimbingan dan konseling. Agama atau religion berasal dari kata Latin religio, yang berarti tie up. Dalam bahasa Inggris, religion dapat diartikan having engaged God atau the sacred power. Secara umum di Indonesia, agama dipahami sebagai sistem kepercayaan, tingkah laku, nilai, pengalaman, dan yang terinstitusionalisasi diorientasikan kepada masalah spiritual atau ritual yang diterapkan dalam sebuah komunitas dan diwariskan antar generasi dalam tradisi. Ditegaskan oleh Mo Surya bahwa salah satu tren bimbingan dan konseling saat ini adalah bimbingan dan konseling spiritual. Berangkat dari kehidupan modern dengan kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan ekonomi yang dialami bangsa-bangsa Barat yang ternyata telah menimbulkan berbagai suasana kehidupan yang tidak memberikan kebahagiaan batiniah dan berkembangnya rasa kehampaan. Next. Selanjutnya, pemahaman agama di sekolah sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan pertumbuhan kepribadian anak didik. Karena pendidikan agama mempunyai dua aspek penting, yaitu aspek pertama dari pendidikan agama adalah ditujukan kepada jiwa atau pembentukan kepribadian. Aspek kedua dari pendidikan agama adalah yang ditujukan kepada pikiran atau pengajaran agama itu sendiri. Ada beberapa peran agama dalam kesehatan mental, antara lain, satu, dengan agama dapat memberikan bimbingan dalam hidup. Dua, aturan agama dapat menenteramkan batin. Tiga, ajaran agama sebagai penolong dalam kebahagiaan hidup. Empat, ajaran agama sebagai pengendali moral. 5. Agama dapat menjadi terapi jiwa. 6. Agama sebagai pembinaan mental. Next. Dalam landasan bimbingan dan konseling diperlukan penekanan pada 3 hal pokok. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki sisi-sisi kemanusiaan. Sisi-sisi kemanusiaan tersebut tidak boleh dibiarkan agar tidak mengarah pada hal-hal negatif. Yang kedua, sikap keberagamaan. Sikap keberagamaan tersebut pertama difokuskan pada agama itu sendiri. Agama harus dipandang sebagai pedoman penting dalam hidup. Nilai-nilainya harus diresapi dan diamalkan. Yang ketiga, peranan agama. Pemanfaatan unsur-unsur agama hendaknya dilakukan secara wajar, tidak dipaksakan dan tepat menempatkan klien sebagai seorang yang bebas dan berhak mengambil keputusan sendiri, sehingga agama dapat berperan positif dalam konseling yang dilakukan. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Mutia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada materi hakikat manusia menurut agama yang akan dipaparkan oleh Kang Wildan. Silakan Kang Wildan.
Baik, terima kasih Teh Eka. Nah, di sini ada hakikat manusia menurut agama. Manusia, menurut sifat hakikat manusia, adalah makhluk beragama atau homo religius, yaitu makhluk yang mempunyai fitrah untuk memahami nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama, serta sekaligus menjadikan kebenaran agama itu sebagai rujukan atau referensi, sikap, dan perilakunya. Nah, keberadaan hawa nafsu di samping memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan juga melahirkan mudarat atau ketidaknyamanan atau kekacauan dalam kehidupan, baik personal maupun sosial. Kondisi ini terjadi apabila hawa nafsu itu tidak dikendalikan, karena memang sifat yang melekat pada hawa nafsu adalah mendorong manusia kepada keburukan dan kejahatan. Lalu di sini ada peranan agama ya. Yang pertama, memelihara fitrah. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, namun manusia mempunyai hawa nafsu dan juga ada pihak luar yang senantiasa berusaha menyelewengkan manusia dari kebenaran, yaitu setan, di mana manusia sering terjerumus melakukan perbuatan dosa. Lalu yang kedua ada memelihara jiwa. Agama sangat menghargai harkat dan martabat atau kemuliaan manusia. Dalam memelihara kemuliaan jiwa manusia, agama mengharamkan manusia melakukan penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Lalu yang ketiga, memelihara akal. Allah telah memberikan karunia kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, yaitu akal. Dengan akal, inilah manusia bisa berpikir dan bisa membedakan baik dan buruk, karena pentingnya peran akal ini ya. Lalu maka agama memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengembangkan dan memeliharanya, yaitu dengan cara mensyukuri nikmat akal ini. Lalu ada yang keempat, yaitu memelihara keturunan. Agama mengajarkan manusia tentang cara memelihara keturunan atau sistem regenerasi yang suci. Aturan atau norma agama untuk memelihara keturunan adalah pernikahan. Pernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan mawadah, serta mendapatkan curahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agama ini memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Selanjutnya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kang Wildan atas pemaparannya. Selanjutnya ada materi implikasi landasan religius dalam bimbingan dan konseling. Nah, landasan religius dalam bimbingan dan konseling mengimplikasikan bahwa konselor sebagai helper atau pemberi bantuan yang dituntut untuk memiliki pemahaman akan nilai-nilai agama dan komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khususnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada klien atau peserta didik. Nah, jadi konselor semestinya menyadari bahwa memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada klien merupakan salah satu kegiatan yang bernilai ibadah. Karena di dalam proses bantuannya terkandung nilai amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya mengembangkan kebaikan dan mencegah keburukan. Next, Kang. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan.
Landasan agama dalam bimbingan dan konseling merupakan dasar pijakan yang paling penting yang harus dipahami secara menyeluruh dan komprehensif bagi seorang konselor. Nah, karena konselor tidak hanya sekedar menuangkan pengetahuan ke otak saja atau pengarahan kecakapan atau pengarahan kecakapannya saja, tetapi agama penting untuk menumbuh kembangkan moral, tingkah laku, serta sikap siswa yang sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, dan oleh karena itu, disinilah posisi keagamaan menjadi semakin penting untuk mengatasi kegelisahan jiwa yang dialami setiap manusia. Baik, sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam cara memaparkannya. Untuk sesi diskusi bisa nanti didiskusikan di GCR. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.